Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kasan Kolik Galeri. Kali ini saya berada di Desa Sumberjo Dawung, teman-teman, untuk melihat ara-araan yang ada di sekitar sini ya. Oke, di sini ada ara-araan mengambil bentuk siluman naga. Kita lihat dari stand base-nya ya. Di sini pakai stand base model kaki satu, tapi ada penopangnya juga ya supaya lebih kokoh gitu, teman-teman. Oke, kita lihat di sini bagian kakinya sudah cukup rapat. Rangkaiannya sepertinya ini sudah selesai, teman-teman. Tinggal bagian ujung-ujungnya saja ini yang belum nih. Telapak kaki sama jari-jari kakinya ini belum ya, karena mengambil bentuk manusia naga gitu. Jadi harus ada jari-jari yang tajam-tajam gitu, teman-teman. Kita lihat ini badannya juga rangkaiannya udah jadi ya, sudah cukup rapat. Saya rasa nggak perlu dirapatin lagi sih, ini udah cukup rapat kok. Ini tangannya juga belum jadi, baru sampai pergelangan aja, jari-jarinya belum jadi, teman-teman. Ini bagian kepalanya, oh bukan, ini ternyata manusia elang, teman-teman. Seperti Garuda gitu ya, ada paruhnya soalnya itu. Di kepalanya ada paruhnya modelnya. Oke, ini entah manusia naga atau entah manusia Garuda ya. Soalnya ini kalau Garuda kok ada ekornya panjang itu. Kalau manusia elang ya, ada ekornya panjang. Kalau manusia naga kok tadi model kepalanya ada paruhnya. Wah, mungkin ini perpaduan, itu sangat boleh sekali ya. Ini ekornya sangat panjang. Oke, namanya juga siluman, teman-teman ya, bebas mau berkreasi seperti apa aja gitu. Kita lanjut lagi ke tempat lain. Di sini bikin miniatur masjid, teman-teman. Bahannya menggunakan styrofoam yang diukir dan dibentuk gitu ya. Ini full styrofoam, nanti dilapisi triplek supaya tidak roboh atau kesenggol patah gitu ya, supaya lebih kokoh maksudnya. Kita lihat di sini udah ada bagian atas dari masjidnya, ada mustakanya ya. Apa sih istilahnya itu, lupa aku. Oke, ini bagian pagar-pagarnya atau tembok-temboknya udah jadi ya. Bisa dilihat itu ada ukirannya, ada motif-motif ukiran sedemikian rupa ya. Ini masih warna putih aja yang ini. Mungkin nanti akan dicat warna yang lebih bagus lagi ya. Ini bisa dilihat masih berupa lem-lem aja, di lem seperti itu sangat riskan nih. Saya nggak berani deket-deket, ini saya zoom aja. Soalnya kalau takut kesenggol nanti patah, malah malah repot lagi nanti. Oke, bisa dilihat di sini ada kayak motif-motif jendelanya gitu ya. Jendela dari masjid Islam kayak gitu. Oke, saya coba akan lebih dekat deh ini. Kita lihat motifnya lebih dekat lagi ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya. Mulai dari kayak ventilasi udara bagian atas dibikin motif bunga-bunga kayak gini ya. Kemudian bagian bawahnya juga udah dibikin. Ini pasti rumit sekali sih, teman-teman. Oke, ini bagian dalamnya juga udah dipersiapkan ya untuk part-partnya. Sepertinya ini sudah mulai sekitar 50% atau 60% gitu, teman-teman. Soalnya udah banyak part-part yang dibikin gitu. Nanti tinggal perakitan aja sih gitu, teman-teman ya. Oke, di sini ada pilar, salah satu pilarnya ya. Mungkin pilarnya akan lebih dari satu, saya juga nggak tahu. Ini sudah ada dicat ornamen warna emasnya, itu terlihat lebih megah maksud saya ya. Membuat arah-arahnya menjadi lebih megah. Oke, kita lanjut lagi ke tempat yang selanjutnya. Di sini sudah sempat saya review kemarin ya, bikin ogoh-ogoh sama bikin naga. Ini udah jadi, naganya masih ditutup ya, soalnya tadi pagi sempat hujan, teman-teman. Dan ini nggak apa-apa lah, nanti kalau udah selesai kita mampir lagi untuk mereview. Soalnya di Sumber Jadawang ini sendiri ada beberapa yang bikin, teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat kakinya udah jadi untuk ogoh-ogohnya ya. Ini tangannya juga udah jadi, bikinnya pakai kardus dan kertas LKS, lalu dilapisi oleh masking tape gitu ya. Di sini pahanya juga udah dilapisi kertas semen. Kita lihat rangkaian deh, teman-teman. Rangkaiannya ini cukup rapat ya, walaupun ukurannya nggak terlalu besar. Ini cukup rapat, teman-teman.
udah jadi juga, nanti mungkin tinggal dilapisi kertas semen aja ya, terus nanti dicat sesuai selera. Ini bagian ekornya panjang ke belakang, kemudian berbelok ke atas gitu teman-teman ya. Oke, dilihat dari sini ini juga kakinya walaupun modenya berbeda ya, satu ke bawah, satu ke depan gitu, tapi ini sangat menarik sih menurut saya sih. Bagus, 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 bagus. Oke, kita lihat ini pada bagian tangannya yang sebelah juga udah jadi ya. Kemudian ini bagian kepalanya, ini bagian kepala mengambil bentuk kayak kepala banteng gitu ya. Mungkin siluman banteng gitu teman-teman. Oke, ini agak mendung jadi maaf ya kalau kualitas videonya agak gelap teman-teman. Soalnya ini juga saya ngeteknya sore habis gerimis gitu. Ini yang naga kemarin ya. Udah jadi semuanya. Ini mungkin dibikin kayak gini aja daripada ribet-ribet teman-teman. Karena emang bikin cakar naga itu cukup susah, saya akui sendiri ya. Oke, di sini dicat warna biru udah jadi gitu, walaupun belum semuanya. Nanti kalau udah jadi kita spill lagi deh khusus untuk teman-teman Sumberjo gitu ya. Di Sumberjo sendiri ada beberapa dusun ya. Ini saya berada di Sumberjo Dawung, ini RT 6 teman-teman ya. Tadi sayapnya juga udah jadi, ekornya udah jadi, sudah dicat warna biru, putih, garis-garis hitam teman-teman. Ini kepalanya, oke, tangannya yang sebelah sebelum jadi nggak apa, ini kepalanya udah dicat juga warna biru, gigi-giginya warna putih ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke tempat lain deh teman-teman deh. Di sini tidak jauh dari dua arah-arahan tadi ya. Di sini saya menemukan arah-arahan lagi. Ini kalau dari rangkanya mungkin kayak kerbau gitu ya teman-teman ya, atau banteng mungkin, atau jenis kerbau banteng apalagi ya, mungkin kayak bison gitu ya teman-teman ya. Ini besar sekali sih ukurannya sih. Untuk kakinya sudah sampai ujung, tinggal mungkin kaki ujung kukunya itu ya teman-teman ya. Emang agak susah sih kalau bikin binatang-binatang itu, kalau udah sampai ujung kaki emang butuh kesabaran dan ketelitian sih teman-teman. Kayak ini bagian badannya ini sangat luar biasa ya, rapat sekali gitu, luar biasa rapatnya, bahkan nggak ada celah untuk jari saya masuk nih teman-teman ya. Biasanya kan masih ada celah satu jari, dua jari, ini bahkan rapat sekali. Sepertinya ini emang dibikin supaya kuat untuk dinaiki gitu ya, selain memudahkan untuk memasangkan kertas semen tentu saja itu. Soalnya kalau dinaiki kalau nggak kokoh nanti malah membahayakan warga yang naik gitu ya. Soalnya biasanya yang naik juga salah satu dari yang bikin juga. Ini bagian kakinya udah sampai belakang juga ya teman-teman ya. Ini bagian kaki yang sebelah untuk stand base-nya tadi, walaupun kelihatan cuma stand base kaki dua ya, tapi saya yakin ini udah dibangun dengan sangat kokoh kok gitu teman-teman. Kita lihat ini rangkaiannya lebih tipis emang daripada badannya ya, tapi ini nggak kalah kokoh juga. Oke, ini bagian ekornya itu ada rangkaiannya, mungkin nanti dipasang di belakang, dan yang satunya ini mungkin dipasang di sebelah sini teman-teman. Oh, yang di sebelah satunya berarti di lengan bagian kanannya. Kalau yang bagian kiri ini udah jadi gitu. Kita lanjut lagi ke tempat lain deh, ke habis ini deh. Oh, ini depannya, maaf, depannya ini mungkin bisa digerakkan teman-teman, soalnya bambunya modelnya kayak begini. Oke ya, kita lanjut ke tempat lain ya, soalnya masih banyak. Ini di ujung Sumber Jondawung ya, lebih tepatnya di RT 1 RW 5 gitu. Ini bikin kalau saya tebak mungkin dari modelnya ya, ini bikin Sun Gokong gitu, dari novel Journey to the West atau Perjalanan ke Barat ya. Kalau bagi anak-anak milenial atau Gen Z pasti familiar dengan tokoh ini ya, Sun Gokong, atau mungkin dalam novel Sun Wukong ya. Cerita-cerita dari dataran Cina sana mengambil kitab suci ke barat ya, tapi ini cuma bikin Sun Wukong gitu. Kalau bikin anggota yang lain kayaknya lebih seru nih. Ada Cepat Kai, ada Shao Jing, dan juga
gurunya Tan Sanjong atau Tong Sancong, maaf lewatan gitu teman-teman. Oke, ini kita review aja, udah jadi, sudah cukup rapat ya, ukurannya nggak terlalu besar, kita lihat bahkan membawa toya saktinya, itu pakai tongkat yang diambil dari pilar Istana Langit ya. Oke, ini bagus sekali teman-teman. Ini ujung tangannya juga udah jadi teman-teman. Ini badannya sudah rapat gitu. Biasanya kalau di sini bikinnya itu di pikul gitu teman-teman ya. Soalnya memudahkan kalau nanti di sekitar sini menemui cabang-cabang pohon ataupun kabel-kabel yang rendah gitu ya. Di sini masih ada sisa-sisa material, mungkin mau dibikin armornya atau dibikin kepalanya ya teman-teman ya. Ini kayaknya masih sekitar 60-50% teman-teman. Kita lanjut lagi deh, nanti kalau udah jadi kita review lagi teman-teman. Di sini saya mampir di RT 3, tadi yang pertama itu RT 5, yang kedua itu RT 6, RT 1 ini di RT 3 teman-teman. Kemarin saya upload di Sumberjo kan banyak naga ya, ini masih kedatangan satu anggota naga ya, ini nggak kalah besar ukurannya, ini sekitar kalau nggak 6 ya 7 meter, ini besar sekali teman-teman. Kita lihat dari stand base-nya, stand base kaki 4 itu sangat cocok untuk bikin binatang yang besar gitu ya, karena lebih kokoh daripada stand base yang lain, nanti bisa dinaikin juga. Ini bagian rangkaian sudah cukup rapat, kakinya sudah sampai ujung ya, tinggal dibikin cakarnya aja nanti. Oke. Terus kita lihat dari badannya, ini udah sangat rapat teman-teman ya. Ini mungkin lebarnya 3 sentian mungkin teman-teman, sangat rapat sekali. Untuk bagian ekornya, di sini ekornya juga udah jadi, ekornya panjang sekali sampai ke belakang sana. Mungkin ini masih dilanjut ya, kayaknya ini masih dilanjut lebih panjang lagi gitu teman-teman. Ini ekornya nggak bisa digerakkan ya, tapi di sini poin utamanya adalah bagian depan sini teman-teman ya. Oke, untuk tangannya ini masih berubah ujung kayak gini aja, belum jadi telapak atau pencakarnya ya. Tapi di sini poin utamanya adalah ini teman-teman. Kepalanya nanti bisa gerak. Ini kepalanya mungkin model yang kepala itu ya, bisa gerak full ke sana ke sini gitu ya. Bisa membuka mulut, muka dan nutup mulutnya, bisa geleng, bisa ngangguk, bahkan eh, ke arah kanan kiri gitu teman-teman ya. Oke, ini dibuat menggunakan rangka bambu kayaknya, tapi dilapisi dengan busa hati teman-teman, jadi lebih mudah mengaplikasikannya. Banyak sekali tajam-tajamnya ya, selain gigi-giginya tentu saja. Ini bagus sekali, ini mekanisme penggerakannya teman-teman ya. Maaf kalau agak gelap karena ini, coba saya zoom deh, kelihatan nggak sih? Maaf ya kalau gelap ya teman-teman ya. Oke, ini mekanisme penggeraknya ya. Ada beberapa tuas di situ atau diikat dengan tali ya, nanti masuk ke sini bagian pangkal lehernya. Oke, gitu aja sih. Kita lanjut ke tempat lain teman-teman ya. Masih di RT 3 di sini. Kalau tadi mungkin yang bikin orang-orang dewasa, kalau ini yang bikin anak-anak ya. Bikin anak-anak SD gitu. Bikin naga juga teman-teman. Ini standar ya, nggak terlalu besar memang, tapi nggak kecil juga teman-teman. Ini bagus kok. Kalau anak-anak sudah bisa bikin naga kayak gini kan, ya minimal nanti kedepannya bisa meneruskan gitu teman-teman ya, untuk meramaikan takbir keliling di wilayah tersebut gitu. Kita lihat stand base-nya, ini stand base kaki 4 ya, walaupun ya kecil-kecil bambunya, tapi mungkin ini supaya nggak terlalu berat nanti. Jujur kalau emang stand base-nya mau memakai kayu besar atau bambu yang bagian bawah atau yang tebal atau yang besar, itu akan menyulitkan nanti kalau didorong. Soalnya di Sumberjo sendiri ini, terutama di Sumberjo Dawung, itu memiliki rute yang memang beberapa jalannya belum mulus teman-teman. Jadi akan merepotkan nanti. Ini bagian kepalanya. Oke, bisa digerakkan nanti mungkin ini mulutnya. Ini ada pipa paralon di situ, dan di lehernya mungkin juga ini nanti bisa digerakkan. Kita intip itu di dalam ada pipa paralon ya. Semoga kelihatan teman-teman. Ini badannya juga udah jadi, sayapnya juga udah jadi, tinggal dikertas ya. Mungkin ini bisa digerakkan juga ini. Bagus nanti kalau bisa digerakkan teman-teman.
Oke, sudah dilapisi dengan kertas semen semuanya ya, tinggal dicat. Ini tadi udah kita nemu cat apa, naga warna biru, mungkin ini dicat warna yang lain, mungkin ada merah bisa. Itu hijau yang standar basic ya bisa, warna hitam juga bisa ya. Ini kaki belakangnya belum dibikin karena emang susah, mungkin di skip aja gitu teman-teman, yang penting kelihatan bentuknya. Ekornya ini berbelok gitu ya, karena kalau ke belakang terlalu panjang nanti malah nyabet yang lain gitu. Kita lewati dulu, kita lanjut ke tempat lain ya teman-teman ya. Di sini di RT 4, di sini bikin karakter kuda. Itu ukurannya sangat besar nih teman-teman. Kudanya mungkin tingginya sekitar 3 meter ya. Panjangnya mungkin kayaknya ada 5 meter teman-teman. Kita lihat ini dari stand base-nya. Kayunya sangat besar sekali teman-teman. Ini kelihatannya sangat kokoh. Tapi saya nggak tahu nanti bisa dinaiki atau enggak sih. Di sini kaki belakangnya ini juga udah sampai ujungnya teman-teman. Gitu, ini untuk pahanya juga udah cukup rapat ya. Gitu. Untuk badannya emang kelihatannya panjang ya, tapi tidak masalah. Tidak ada yang protes tentang itu sih sebenarnya. Ya fokus saja dengan pekerjaan masing-masing ya. Di sini tangannya atau kaki bagian depannya full gerak ini ya. Ada 2 titik artikulasi di mana lengan atas sama lututnya ini nanti bisa digerakkan teman-teman. Gitu. Bagus sekali. Kita lihat bagian depannya ini juga udah cukup rapat ya. Ini kayaknya udah jadi semua, tinggal dikertasi aja nih teman-teman sih. Mungkin kalau video ini udah diupload mungkin juga udah dikertasi teman-teman ya. Oke, kita lihat ini bagian lehernya juga udah dibikin bagus ya, nggak flat gitu aja, ada gelombangnya. Terus ini kepalanya juga udah jadi teman-teman. Kepala kuda sangat bisa dibilang cukup mirip ya. Terus di sini bahkan udah dikasih bohlam lampu warna merah ya. Kayaknya ini kelistrikannya juga sudah dipasangkan deh sama yang bikin gitu teman-teman. Oke, ini kaki bagian sebelahnya ya, tadi belum dipasangkan. Di sini teman-teman ada pipa paralelnya juga, jadi nanti kedua kaki di bagian depan itu bisa digerakkan teman-teman. Seperti itu. Kita geser dikit, di sini ada arak-arakan kecil nih teman-teman. Ini kayaknya punyanya Mas Diat ini kayaknya nih. Kemarin Mas Diat sempat bikin beberapa, ada naga juga ya, tapi kayaknya sebelum bertempur naganya udah tewas teman-teman. Atau bahkan ini sudah berevolusi menjadi apa ini? Iguana kayaknya ya. Kita lihat ini stand base-nya kecil gitu teman-teman. Cocok untuk dipikul gitu ya sama teman-teman yang lain ya. Teman-temannya Mas Diat yang lain gitu. Oke, ini kaki-kakinya juga udah jadi ya. Oh, besar ini ukuran kaki-kakinya teman-teman. Proporsi dari biawaknya mungkin ya, ini namanya biawak atau komodo atau iguana. Oke, ini giginya tajam. Bagus sekali ya, dibikin dari kardus gitu. Ini jari tangannya juga, kuku-kukunya juga dibikin dari kertas, lalu dilapisi dengan masking tape teman-teman. Oke, ini udah bagus sekali sih, tinggal dicat gitu. Itu dulu deh dari saya deh. Silahkan komen mau direview di mana lagi ya, atau bisa chat via WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.